Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dias Mamora. Di sini saya akan membuat presentasi, yaitu membuat proyek marketplace dengan CRUD pembelian. Gunakan framework Laravel dengan databasenya MongoDB. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja mulai. Sama kita install dulu Laravelnya terlebih dahulu. Oke, kita buat sini terminal baru. Terus kita buat Laravelnya dengan mengetikkan create composer, create project, Laravel. Pastikan kalian sudah menginstal composer terlebih dahulu untuk menggunakan composer ini. Setelah itu kalian tuliskan seperti ini, terus kalian ketikkan nama project atau folder Laravelnya seperti apa. Misalnya sini saya mengetikkan Laravel MongoDB. Untuk ini bebas ya, gimana kalian nama projectnya mau apa. Setelah itu kalian klik saja, maka nanti akan terinstall tersendiri. Oke, ada peringkat lagi, berarti sudah ada nama project tersebut. Coba misalnya ini. Nah, jika bisa, maka ada kayak seperti ini, nanti akan terinstall. Oke, saya batalkan saja karena saya sudah mempunyainya. Nanti setelah terinstall Laravel MongoDB-nya, nanti bakal terbuat foldernya di directory yang Anda arahkan, misalnya di sini. Nah, karena saya installnya ini di htdocs, maka saya akan ke htdocs terlebih dahulu, ke example htdocs. Nah, ini dia foldernya. Terus kita klik kanan, lalu open terminal. Terus jika kalian menggunakan Visual Studio Code, kita tinggal ketikkan saja kode titik, maka akan terbuka sendiri seperti ini. Oke, sudah ini tampilan awal Laravelnya jika Anda sudah menginstal Laravelnya di project yang sudah beri nama. Oke, setelah itu kita atur env-nya sesuai server host dan port MongoDB yang kita gunakan. Misalnya di sini saya hostnya 127.0.0.1 dengan portnya 27017 dengan nama databasenya marketplace. Jika kalian belum mempunyai databasenya, kalian buka saja MongoDB Kompas. Lalu kalau awal tuh nanti ada kayak bacaan connect, nanti kalian klik saja, nanti bakal muncul seperti ini. Jika belum punya, kalian tambahkan saja di sini. Terus ketika nama databasenya bisa marketplace. Nah, nama collectionnya atau tabelnya mau apa? Misalnya saya kasih nama pembelian. Jika sudah, kalian klik saja klik database. Karena saya sudah ada, kita langsung saja ke sini. Jika datanya masih kosong, kalian tambahkan sendiri saja nanti untuk pengetesan. Seperti ini. Misalnya nama Johnson. Terus kalian misalnya mau nambahnya apa, misalnya umur, misalnya 17. Oke, kalian kalau sudah klik saja insert, maka akan terbuat di, coba kita refresh. Nah, ini dia namanya. Oke, jika sudah kalian balik lagi ke Laravelnya sini. Oke, jika sudah kalian harus install lagi sebuah library. Kita buka saja terminalnya, terminal baru. Sini kalian ketikkan, bukan yang ini. Nah, ini dia. Composer require MongoDB Laravel. Nah, library ini nanti apakah digunakan untuk nantinya kita agar bisa terkonek ke server MongoDB-nya, atau kita bisa menggunakan database MongoDB-nya. Kalian enter saja. Karena sini saya sudah install, saya cancel lagi saja. Oke, jika sudah kalian menuju config ke kalau tidak salah ke database PHP, lalu kalian buat ini. Buatnya itu kalian yang di connection sini. Terus
kalian ketikkan seperti ini, MongoDB dengan nanti arraynya seperti ini, drivernya MongoDB, hostnya MongoDB host localhost, portnya MongoDB port 7017, databasenya nv MongoDB database, username-nya nv MongoDB username, dan username-nya nv MongoDB password. Oke, jika sudah, kalian bisa lanjut ke step selanjutnya, yaitu kalian membuat modelnya terlebih dahulu. Untuk membuat modelnya di Laravel, kalian ketikkan saja seperti ini, PHP artisan make model, dan ini nama modelnya mau apa. Misalnya nanti saya akan buat nama modelnya itu pembelian garis M. Jika sudah, kalian enter saja. Nanti akan terbuat modelnya di dalam app model. Nah, ini dia akan display di sini model yang kalian buat. Nah, ini kita buka saja model yang saya sudah buat. Sini kalian ikutin saja untuk bagian sini sampai sini. Oke, kalian ini garis siku, tanda tanya PHP, namespace-nya app models, use Illuminate database Eloquent factory hash factory, lalu use MongoDB Laravel Eloquent model dengan kelasnya pembelian extends model. Ini nama modelnya dan extends ke model. Sini kalian gunakan saja use hash factory, nanti ini mah bakal ada sendiri ya pas dibuat modelnya. Terus kalian buat protector $connection dengan isinya MongoDB, variable collection dengan ininya protector dengan isinya pembelian. Ini adalah nama collectionnya yang sudah kalian buat di MongoDB Compass. Kalian tuliskan di sini protectednya variabelnya. Di sini kalian akan mengisikan kolom-kolom yang harus diisi di dalam database kalian. Misalnya di sini saya membuat kolom edit pembelian, nama pembeli, nama barang, jumlah barang, harga barang, total harga, metode pembelian, tanggal pembelian, status pembelian, dan alamat pembeli. Oke, jika sudah, kita masuk ke dalam step selanjutnya, yaitu dengan membuat kontrolnya dengan cara PHP artisan make controller. Terus nama controllernya hanya controller pembelian controller. Oke, jika sudah, kalian langsung saja klik enter. Nanti akan terbuat sendiri di folder app http controller. Nah, di sini ya, di sini karena saya sudah buat kontrolnya, maka akan seperti ini tampilan controller saya. Oke, di sini ada siku tanda tanya PHP, namespace-nya app http controller dengan use app models pembelian, use Illuminate http request dengan kelasnya pemilik controller, itu nama controllernya extends controller. Sini saya sudah membuat beberapa fungsinya. Function pertama inilah index. Function ini akan mengambil semua data yang ada di dalam database saya, lalu akan membuat bentuk JSON-nya jika mengharapkan bentuk JSON-nya, dan akan seperti melempar datanya ke dalam return view foldernya pembelian dengan nama filenya index. Oke. Selanjutnya ini ada public function create. Sini adalah untuk membuka halaman create atau halaman untuk memasukkan data baru. Sini ada public function store. Di sini adalah untuk membuat data barunya. Seperti biasa, jika mengharapkan JSON maka akan mengeluarkan versi JSON-nya, lalu akan membuat datanya, lalu akan kembali ke dalam root
root pembelian indeks dengan with success kemudian created successfully. Ada public function show ID. Di sini adalah function untuk menampilkan data sesuai ID yang diminta, ID datanya. Oke, selanjutnya kita ada public function edit. Di sini kita akan ada public function edit. Di sini kita akan mengarahkannya ke dalam pembelian indeks, tapi mengambil datanya dulu sesuai dengan ID yang kita kirimkan. Lalu sini ada public function update. Di sini kita akan mengubah atau mengedit data yang sudah ada. Kita akan buat dulu validasinya. Terus apa saja bagian yang ingin diedit, misalnya semuanya dari yang di pembelian sampai alamat pembeli. Lalu ada dolar pembelian find ID sini untuk mencari ID yang pengen dieditnya. Lalu seperti biasa jika mengharapkan JSON maka akan mengarahkan data JSON-nya dan akan lempar kembali ke dalam pembelian indeks. Lalu ada public function destroy. Di sini kita akan menghapus sebuah data sesuai ID yang diminta untuk dihapus. Ini ada pembelian find $ID, terus ada function delete. Dia mengharapkan data JSON-nya seperti biasa, seperti ini. Terus akan dilempar kembali ke dalam pembelian indeks with success kemudian deleted successfully. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mengetesnya menggunakan Postman. Sebelum itu kita harus membuat rootnya terlebih dahulu. Seperti ini. Kalian bisa seperti ini membuat rootnya. Jangan lupa untuk menggunakan memberitahu dulu controllernya seperti ini. Misalnya saya pengen menggunakan controller index, mati tuliskan seperti ini. Lalu kalian seperti ini, atau kalian bisa juga seperti ini kalau ingin langsung semuanya. Misalnya root kedua resource. Nah ini dia seperti ini. Jika ingin langsung semuanya, tidak satu-satu seperti ini. Misalnya kita akan mencoba mengetes endpointnya menggunakan Postman. Seperti ini. Saya sudah membuat endpointnya seperti ini. Nah, jika pengen mengambil data JSON-nya, kalian harus ke header, terus tuliskan key-nya cap dengan value-nya application JSON. Oke, kita langsung saja send seperti ini. Nah, akan terlihat semua datanya untuk function index, untuk function show sesuai ID yang diinginkan. Nah, ini datanya. Sini store, misalnya kalian ingin membuat data baru, jangan lupa masukkan seperti ini di body form data sesuai nama kolomnya dan isi dari kolomnya ini mau apa. Oke, kita send saja. Nah, akan terbuat data baru seperti ini, atau misalnya kayak ganti nih, misalnya A12. Nah, ini kan ID A12 berarti datanya sudah masuk dengan ada message-nya juga, pembelian berhasil ditambahkan. Oke, misalnya kita pengen mengedit data ini nih, kita ke update saja. ID-nya ini yang tidak tadi kita copy. Lalu misalnya nanti kita ubah menjadi A30, ininya gig saja. Misalnya ini saja yang pengen edit. Lalu kita send saja lagi. Nah, pembelian berhasil diupdate. Oke. Nah, misalnya kalian pengen menghapus data yang tadi, kalian tadi saja di sini, terus pastekan saja ID-nya sini, lalu kita send saja, maka akan muncul datanya terhapus dan muncul pesan pembelian berhasil dihapus.
Hanya kita akan coba mengetesnya menggunakan JMeter. Oke, untuk JMeternya saya sudah download di apa aja. Nah, ini apa JMeter. Nah, buka yang tipe filenya window based file dengan nama filenya JMeter. Oke. Oke. Saya sudah membuatnya. Nanti saya mau beritahu cara-caranya. Oke, sini test plan kita klik saja untuk membuat user defined variable-nya terlebih dahulu dengan klik kanan add. Kalau salah di config sini user defined variable. Nah, ini bagian sini yang bawah. Nah, isikan seperti ini sesuai host dan port dari server API kalian. Terus kita buat lagi, klik kanan add config element http request default yang ini. Terus kalian isikan seperti ini, misalnya namanya request default, terus tuliskan saja protokolnya http, terus masukkan variabel yang sudah kita masukkan di sini, dolar kurung kerawal host dan juga dolar kurung kerawal port. Lalu kita buat lagi add config element itu http request http header manager. Terus kalian isikan seperti ini. Kalau misalnya ini http header manager saya, content type-nya application JSON, application JSON, encoding-nya de flat SSH, language-nya NUS n titik 2 key sama dengan 0,8. Terus kita buat treat group-nya dengan cara klik kanan add treat user treat group yang ini akan terbuat seperti ini. Nah, sini kita akan membuat HTTP request-nya. Misalnya saya add, terus kalau tidak salah di list dan salah sampler. Nah, ini sampler HTTP request. Nah, jika terbuat, kalian ubah saja namanya. Misalnya saya ini ubah nama jadi show. Terus kalian tidak usah mengisikan yang ini dan ini karena kita sudah memasukkannya lewat sini, lewat HTTP request defaultnya. Nanti kita akan gunakan sesuai yang sudah kita masukkan di sini. Oke, terus show HTTP. Jangan lupa ini adalah metodenya, karena show ini adalah metodenya get, jadi kita akan menggunakan metode get. Sini saya tuliskan rootnya, terus ID yang ingin saya pakai misalnya ya. Oh ya, jangan lupa di treat groupnya kalian masukkan misalnya ada 50 user dengan range up period secondnya 100 dengan loop countnya 6, misalnya saya seperti ini. Terus kalian kalau sudah masukkan dulu ininya, ini kayak sebagai pemberitahu gitu, seperti bagaimana kayak beban kerja servernya atau stress level dari root kalian. Oke, untuk menemukannya ke sini add listener. Nah, ini dia. Kalian pakai misalnya saya tadi memakai view result tree dan view results in tabel. Jika sudah, kalian klik tombol play saja. Oke, jika berhasil maka akan muncul seperti seal dengan centang checklist dan berwarna hijau seperti ini. Oke, dan ini dia kalau sukses. Misalnya di sini ada sampelnya, ada ini sampel keberapa, treat groupnya, di dalam treat group labelnya show, sample time-nya segini, statusnya oke, by latensinya segini,
176 202. Oke. Oke, jika sudah berarti sudah oke. Jika tidak jalan maka akan seperti ini. Misalnya saya yang delete, di enable saja, di disable. Jika gagal maka nanti jika di play akan seperti ini. Nah, akan muncul merah seperti ini. Di tab juga akan merah-merah seperti ini. Itu jika gagal. Lagian delete juga kan cuma bisa sekali ya datanya ya. Jadi kalau diulang-ulang harusnya udah gak bisa. Jadi cuma kayak ke execute sekali maksudnya ke execute berkali-kali. Tapi karena datanya sudah tidak ada, maka nanti isinya bakal merah kayak gini. Karena ya datanya udah terhapus sebenarnya. Tapi malah di apa namanya kayak di execute berkali-kali. Jadi akhirnya merah seperti ini. Oke, itu sekian presentasi dari pembuatan marketplace dengan COD pembelian menggunakan Laravel dengan database MongoDB. Semoga penjelasan saya bermanfaat. Maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.